Halo guys, kali ini kita akan nge-review film lagi ya guys. Film yang direview kali ini adalah spin-off dari film G.I. Joe. Judulnya Snake Eyes G.I. Joe Origin. Kalau dilihat dari judulnya, harusnya film ini menceritakan tentang awal berdirinya G.I. Joe. Itu ekspektasi awal yang kita miliki ya. Nah, ternyata ini tidak sesuai dengan jalannya film ini. Tapi sebelum kita ngebahas lebih lanjut, buat kalian yang belum menonton film ini, saya sarankan agar di close aja channel ini, karena sebagian besar nanti yang akan kita sampaikan itu berisi spoiler ya guys. Ingat, video ini mengandung spoiler, so bagi kalian yang tidak keberatan dengan spoilernya bisa lanjut ya guys. Oke, kita kembali ke review film ini. Jadi tadi kan ekspektasi awal adalah film ini menceritakan tentang bagaimana organisasi G.I. Joe berdiri. Ternyata salah guys. Jadi film ini bukan tentang menceritakan bagaimana G.I. Joe itu berdiri, tetapi film ini menceritakan tentang bagaimana seorang anak yang kehilangan orang tuanya yang dibunuh oleh penjahat guys. Oke, sekilas ide ini masih klise ya, karena kebanyakan film juga begitu. Paling ujung-ujungnya si anak ini menjadi jagoannya ya, begitu di pikiran awal. Nah, di film ini juga ditunjukkan bahwa si jagoan itu ternyata agak ambigu guys. Mungkin buat kalian biar lebih jelasnya bisa menonton langsung ya. Jadi kita kembali ke filmnya. Terus si anak yang tadi dibunuh orang tuanya, si anak yang orang tuanya dibunuh tadi, terus menjadi petarung bayaran ya guys, yang dikenal dengan inisial namanya Snake Eyes. Nah, Snake Eyes ini mungkin berasal dari tadi di kisah awalnya orang tuanya dapat angka 1 di dadunya, terus disebut dengan Snake Eyes. Itu yang agak membingungkan, maksudnya itu apa. Jadi buat kalian yang tahu artis Snake Eyes itu mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Lanjut ke cerita. Snake Eyes ini akhirnya kerja bersama Yakuza. Nah, tujuannya adalah untuk balas dendam guys. Kembali lagi dia mau balas dendam atas kematian orang tuanya. Nah, di dalam geng Yakuza ini ternyata ada pewaris klan Jepang yang bernama klan Arashikage guys, yang mau membunuh bosnya Yakuza. Biar gampangnya mungkin kita bisa manggil Snake Eyes tadi dengan sebutan Om Snake, terus pewaris klannya Om Pewaris saja, terus Yakuza Om Yakuza aja guys ya. Terus karena ketahuan si Om Pewaris ini mau dibunuh sama Om Yakuza guys, ternyata Om Snake ini menyelamatkan si pewaris ini. Terus karena si pewaris ini sentimental, akhirnya Om Snake ini dianggap sebagai saudara dan diajak masuk ke dalam klan. Tetapi untuk masuk ke dalam klan itu dia harus lulus 3 ujian dulu. Nah, Om Snake ini setuju, akhirnya dia mau bergabung dengan mengikuti ketiga ujian tersebut ya. Ternyata di tengah cerita nanti kalian tahu alasan dia mau bergabung itu seperti apa dan mengapa dia mengikutinya. Nah, Om Snake ini akhirnya mengikuti ujian pertama dan ujian kedua guys ya. Ujian pertamanya itu bisa lulus dengan mudah. Oke, ekspektasi awalnya pengujinya itu adalah Iko Uwais. Kalian ngebayangkan kalau ujiannya dengan ratingnya Iko Uwais seperti itu, mungkin kita berharap ada actionnya yang banyak. Ternyata hanya bisa lulus dengan ya tukaran cangkir air minum aja. Mungkin sedikit mengecewakan ya guys ya, menurut saya. Nah, terus ujian kedua juga berhasil lulus. Di ujian ketiga itulah Om Snake itu gagal. Ternyata di ujian ketiga itu dia akhirnya mengaku bahwa tujuannya untuk bergabung ke dalam klan itu adalah untuk balas dendam, untuk mencari pembunuh ayahnya dan membunuh si pembunuh tersebut. Akhirnya kita tahu juga Om Snake ini ternyata adalah double agent ya guys. Double agent maksudnya adalah dia ternyata masuk ke dalam klan itu atas perintah Om Yakuza, yaitu untuk mencuri batu permata mentari, yaitu batu harta karun yang dimiliki oleh si klan tersebut. Nah, nanti diserahkan kepada Om Yakuza. Om Yakuza itu akan menyerahkan si pembunuh yang membunuh orang tuanya Om Snake.
Terus Om Snack bisa balas dendam dengan membunuh si pembunuhnya tersebut. Ya alur cerita yang klise lah, segitiga gitu aja. Nah, terus di sini juga di sekilas disampaikan bahwa ada keterlibatan dari Cobra ya, musuhnya G.I. Joe yang lama. Buat kalian yang nggak tahu Cobra itu apa, kalian bisa search aja langsung di Google, karena kalau dijelaskan lagi mungkin video ini akan lebih panjang lagi ya guys ya. Dan kalian tahu kan kalau saya itu males ngedit, jadi cari aja di Google ya. Lanjut ke cerita. Karena Om Snack ini udah gagal di ujian ketiga guys, dan sudah mengaku kalau dia itu punya maksud tujuan lain, yaitu untuk balas dendam. Akhirnya dia ini diusir. Nah, karena udah diusir, ya udahlah balik ke tujuan awal lagi kan, yaitu mencuri batu permata biar bisa membalas dendam ke pembunuh ayahnya tersebut. Nah, karena terus singkat cerita dia berhasil mencuri batu permata itu guys, terus menyerahkannya ke si Yakuza. Nah, terus dia dapatlah pembunuh ayahnya tersebut guys ya. Nah, terus Om Snack ini kan awalnya mau membunuh guys, tapi karena dia baik, akhirnya dia nggak tega untuk membunuh orang tuanya kan. Ya udahlah, dibebasin aja lah si pembunuhnya itu. Nah, karena si Om Snack ini udah mau tobat, dia mau pulang lagi ke klan, mau minta maaf. Rupanya oh ya tadi ya, Om Yakuza itu udah ke klan duluan ya guys ya, mau membunuh semua orang yang ada di klan tersebut dengan kekuatan batu mentari tadi ya. Nah, batu itu rupanya bisa nimbulin api guys. Ya kayak film-film apa gitu kan, batu tiba-tiba ngeluarin api. Nah, di tengah jalan akhirnya Om Snack ini berantem sama Om pewaris klan tadi ya. Nah, terus ya walaupun berantem, tapi sekilas aja sih berdamai kayak berantemnya kakak adik gitulah. Walaupun berantem masih tetap sayang guys. Terus si Yakuza ini udah sampai di tempat klannya tersebut ya, udah dapat tak sampai duluan, udah bisa menghancurkan sana sini. Akhirnya Om Snack dan pewaris klan ini sampai, terus mau melawan Yakuza. Nah, di sini nih yang mulai nggak asik gitu. Jadi si Yakuza ini kan pegang batu, harusnya dengan kekuatan dia itu bisa dengan gampang mengalahkan lawan-lawannya, tetapi langsung di nerf gitu, langsung tiba-tiba nggak bisa ngapa-ngapain. Ya mungkin kalau kalian pencinta anime ya kayak Naruto dan Sasuke yang di nerf kekuatannya di film Boruto gitu kan, nggak seru gitu guys ya. Terus tiba-tiba karena udah kalah, batunya diambil sama si siapa namanya, Om Pewaris tadi. Terus Om Pewaris tuh mau ngebunuh Om Yakuzanya akhirnya berhasil kabur. Terus Om Pewaris tadi tuh dimarahin sama neneknya si ketua klan yang saat ini gitu. Dimarahin karena udah menggunakan batunya. Ingat, tujuan mereka hanya menjaga, bukan menggunakannya. Akhirnya si Pewaris ini kesel, keluar, kabur, dan marah. Nah, terus si Snake Eyes ini mau ngebujuk lah biar pulang gitu kan, kayak orang merajuk gitulah, dibujuk pulang gitu kan. Sebelum mau pergi, si Snake Eyes ini malah dikasih bekal baju baru, mungkin biar nggak payah cuci baju lagi kali guys ya. Nah, terus tiba-tiba datang lagi orang lain lagi yang menjelaskan bahwa ternyata bapaknya si Snake Eyes ini, Om Snake ini adalah anggota G.I. Joe. Nah, karena bapaknya mati, Om Snake ini ditawarin untuk menjadi anggota G.I. Joe lagi gitu, menggantikan posisi bapaknya. Agak absurd kan sebenarnya gitu ya. Nah, terus juga kita tahu nih, ternyata si pewaris ini kan kabur nih naik pesawat. Tiba-tiba dia didatangin sama utusannya Cobra. Terus dia bilang, nggak usah panggil aku itu lagi, sekarang namaku adalah Storm Shadow, kayak gitu kan. Terus tiba-tiba tamat. Nah, jadi ini kan agak absurd nih sebenarnya film ini mau kemana, jalan ceritanya apa. Terus selain daripada muter-muter, plot twistnya gitu-gitu aja. Terus Iko Uwais juga pertarungannya kayaknya sedikit juga kayak gimana ya, tidak sesuai harapan lagi guys. Mungkin ya kalau dikasih skor 1-5 mungkin di angka 3 lah ya. Sekilas buat kalian yang mau cari hiburan, kalian bisa nonton ini untuk hiburan aja.
Terus untuk yang actionnya mungkin masih lumayan lah ya, kalian bisa nonton juga di bagian actionnya, nggak usah diceritakan biar kalian lebih puas lagi guys ya. Oke, cukup aja sampai segitu aja opini saya tentang film G.I. Joe Snake Eyes, G.I. Joe Origin ini tahun 2021 guys ya. Buat kalian yang punya pendapat lain silahkan klik aja di kolom komentar. Buat kalian yang mau tahu film yang lainnya, saya nonton film apa, review film apa, ketik aja di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di obrolan film selanjutnya.